atau sebagai panduan bagi kita semua dalam hal mengerjakan pekerjaan kita. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberitahukan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kita atau cara mudah kita menggunakan atau berkas-berkas kita yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Jadi setiap berkas yang ada di dalam laptop kita itu telah merupakan pekerjaan bagi kita pegawai administrasi atau operator sekolah. Di dalam laptop ini berkas kita sudah banyak yang kita buat, namun tidak terkumpul dalam suatu tempat. Sehingga pada saat kita membutuhkan berkas tersebut, kita sudah tidak mengingatnya lagi di mana kita menaruhnya. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mudah kita mengingat di mana file yang kita butuhkan itu kita simpan. Nah, dengan demikian kita dapat cepat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Jadi saat kita disuruh atau membuat suatu pekerjaan seperti pengetikan surat atau pendataan, jadi kita tinggal mengingat di dalam suatu berkas yang kita kumpulkan. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Yang pertama kita harus membuat file di data D. Kenapa harus di data D? Karena di data D ini adalah salah satu berkas yang kita simpan jika suatu saat laptop atau komputer kita bermasalah, saat kita melakukan install ulang, maka data tersebut tidak terhapus semuanya. Karena di data D ini adalah data yang bisa kita simpan dan murni akan tersimpan di saat laptop kita melakukan install ulang. Nah, berbeda dengan kalau kita menyimpannya di data dokumen. Kalau kita menyimpan di data dokumen, suatu saat jika laptop kita bermasalah, maka melakukan install ulang, maka seluruh data yang ada di dokumen ini akan terhapus. Oke, baik bro, kita mulai. Kita lihat dulu. Yang pertama kita harus membuat satu file. Ya, kita buat satu file sehingga dia tersusun seperti ini. Di sini tidak ada lagi administrasi yang bertabur sepertinya Microsoft, pekerjaan dalam Microsoft dan Word, kemudian Microsoft Excel, tidak lagi ada bertaburan karena sudah terkumpul dalam satu file. Nah, di video kali ini saya menunjukkan saya membuat satu file untuk tempat penyimpanan berkas-berkas yang mana pada suatu saat akan saya butuhkan untuk pekerjaan. Jadi di laptop saya ini saya buat filenya seperti ini. Saya buat satu file atau satu berkas di mana berkas ini adalah tempat pengumpulan seluruh berkas yang saya butuhkan pada saat saya bekerja. Nah, berkas ini saya buat namanya Amir Muda Berkas. Nah, terserah teman-teman mau buat apa namanya, yang penting berkas yang kita buat itu adalah berkas yang mudah kita ingat dalam pengumpulan berkas. Jadi kita lihat apa isinya ini. Dari berkas yang sudah kita kumpulkan tadi, di sini kita melihat banyak berkas-berkas. Artinya berkas ini semuanya sudah berisi sesuai dengan yang saya buka. Kita lihat seperti ini. Contohnya ini absen dan labul
absen dan laporan bulanan. Nah, di map ini berisikan absen dan laporan bulanan saja. Nah, di saat akhir bulan saya butuh mengerjakan absen atau membuat absen baru di bulan berikutnya, saya tinggal mencari map yang berjudul atau file saya berjudul absen dan laporan bulanan. Demikian juga halnya dengan berkas-berkas yang lain ini. Berkas-berkas yang lain ini semua terisi dengan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya menjadi pekerjaan kita. Nah, tergantung atau terserah teman-teman mau buat apa namanya, sehingga jika suatu saat kita butuhkan, kita mudah atau cepat mengingatnya, sehingga kita tinggal membuka berkas tersebut. Nah, dalam berkas yang sudah saya buat sedemikian banyak ini, atau file yang demikian banyak ini, ada dua file kebutuhan yang memang sangat perlu di dalam pekerjaan setiap administrasi. Jadi dalam file ini saya membuat dua buah file, yang mana kedua buah file ini adalah file yang memang kita butuhkan di saat bekerja. Nah, file yang pertama saya buat namanya map Word. Nah, kenapa ini saya buat map Word? Di dalam map Word ini terisi semua pekerjaan-pekerjaan kita yang bentuknya kita kerjakan di Microsoft Word, sehingga saya buat mapnya ini menjadi map Word. Nah, demikian juga satunya lagi saya buat map Excel yang ini. Map Excel ini semua berkas-berkas pekerjaan administrasi yang saya buat dengan Microsoft Excel, saya masukkan di dalam map Excel. Nah, tujuannya adalah agar kita mudah mencari setiap data atau pekerjaan-pekerjaan yang kita buat itu, di mana kita menyimpannya. Contohnya tadi seperti kalau pekerjaannya di Microsoft Word, kita kumpul di dalam satu map Microsoft Word. Kemudian jika pekerjaannya itu berbentuk Microsoft Excel, maka kita buat satu map Excel. Sehingga setiap pekerjaan Microsoft Excel itu kita kumpulkan di map Excel. Nah, dari kedua map ini, di sini kita harus mengatur isi di dalamnya, sehingga kita lebih mudah lagi mengingat di mana kita menaruh pekerjaan itu atau bahan-bahan yang kita butuhkan itu. Kita lihat dulu yang pertama adalah map Word. Nah, di map Word ini kita buat lagi file atau file folder yang isinya mulai dari huruf abjad A, B, C, D, dan seterusnya sampai ke Z. Nah, kenapa demikian? Ini adalah bertujuan untuk memasukkan data-data atau pekerjaan administrasi yang kita kerjakan dalam Microsoft Word sesuai dengan abjad ini dan judul daripada yang kita kerjakan dari administrasi yang kita kerjakan di Microsoft Word. Jadi jika judulnya kita buat misalnya surat, nah kalau surat itu kita masukkan ke daerah atau ke file yang diberi angka S. Ya, di sini ya bro ya. Nah di sini angka S. Jadi di sini kita masukkan. Jadi setiap data yang akan kita masukkan ke folder kita ini sesuai dengan judul suratnya. Nah tadi kita contohkan S, kita lihat apa yang ada di dalam file S. Nah di dalam file S ini teman-teman, di sini sudah saya simpan surat-surat yang berawalan judulnya dengan S, seperti sampul
Di sini sampul pembuatan surat-surat terkumpul di dalam tulisan sampul ini. Demikian juga SK guru, SK kepala PAUD, operator. Jadi semuanya saya taruh di dalam kumpulan file S. Jadi sehingga suatu waktu jika saya disuruh atau diminta oleh teman kita membuatkan satu jenis surat, kita tinggal membuka dalam file S. Di sini sudah ada file surat yang kita buat tersebut, sehingga kita tidak lagi bingung meraba-raba mencari di file lain di mana tempat kita menyimpannya. Demikian juga dengan mungkin suatu surat atau surat pekerjaan di Microsoft Word yang kita buat judulnya C, lihat di C. Nah, di sini ada cara backup data, di sini cara cari NSN berdasarkan atau contoh lain dan lain sebagainya. Kemudian di sini masih banyak lagi. Jadi setiap administrasi pekerjaan kita di Word yang memang awalnya berhuruf C, jadi kita masukkan di folder C. Demikian seterusnya sampai ke Z. Nah, sehingga di saat kita membutuhkannya, maka kita mudah mengambilnya. Demikian juga halnya dengan map Excel. Kenapa ini map Excel? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya map Excel ini adalah juga tempat pengumpulan file atau tempat pengumpulan data-data kita atau pekerjaan administrasi yang kita kerjakan dalam Microsoft Excel. Kita masukkan ke dalam map Excel yang bertujuan agar kita mudah untuk mencarinya. Nah, di map Excel ini juga terdiri dari berbagai macam file atau disesuaikan dengan jumlah huruf abjad, mulai dari A, B, C, dan seterusnya sampai ke Z. Nah, kenapa demikian? Karena untuk memudahkan kita untuk mencari data. Nah, dari sini di A, di sini terdiri dari pekerjaan-pekerjaan administrasi Microsoft Excel yang diawali judulnya itu dengan huruf A, sehingga di sini semua masuk A. Demikian juga dengan B. Nah, B ini pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan huruf B, misalnya bantuan sosial. Memang data siswa tapi berbentuk bantuan sosial, kemudian batas mata pelajaran dan lain sebagainya. Jadi setiap yang berawalan huruf B itu kita masukkan di file B dan kita contohkan. Nah, seperti ini, yang dua ini masih di luar dari jangkauan. Nah, yang di luar dari jangkauan ini. Jadi yang di luar dari jangkauan ini kita akan coba memasukkan ke dalam file kita yang sudah kita buat dari Z. Nah, ini kemungkinan akan double data karena kemarin saya keluarkan dari file yang ada di huruf abjad ini untuk mengerjakan pekerjaan di saat ini kemarin, pelaporan penggunaan ijazah di saat ini kemarin, pada saat anak-anak yang kelas 6 yang kemarin baru lulus, kemudian format usulan tamsil ini juga baru saya keluarkan. Namun demikian kita coba seperti ini. Nah, ini F. F ini kita cut langsung, jangan lagi di luar. Jadi kita cari folder TF. Nah, di sini kita masukkan, kita tinggal buka. Nah, di sini kita tinggal pastekan sehingga data ini terkumpul di suatu tempat. Di suatu saat nanti jika dibutuhkan pengusulan tamsil bagi guru, maka kita tinggal melihat di file F. Jadi di situ sudah terkumpul. Demikian juga dengan ini. Kita cut, kemudian kita masukkan di file L. Di sini kita masukkan, kita paste. Nah, semua sudah masuk sehingga di depan
daripada tampilan laptop kita ini nampak bersih karena sudah terkumpul semua di dalam map yang mulai dari huruf abjad A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Nah, dengan demikian maka kita dapat mudah mencari berkas atau mencari file pekerjaan kita yang seharusnya kita kerjakan. Nah, kita contohkan seperti ini. Kita mulai dari awal. Misalnya kita ingin mengerjakan pekerjaan pendataan keuangan sekolah misalnya. Nah, kita buka di data D, kemudian kita cari berkas yang tadi, tempat pengumpulan berkas kita, yang tergantung saudara-saudara ya mau buat apa namanya. Tapi kalau saya di sini saya buat Amir Muda Berkas. Kenapa ini Amir Muda Berkas? Karena saya dipanggil, ya memang sering dipanggil Amir Muda, padahal nama saya sebenarnya Amir Mahmud, tetapi selalu kawan-kawan memanggil Amir Muda atau Wali Muda. Nah, kita buka ini. Nah, karena kita tadi mencari pekerja atau mencari format yang harus kita kerjakan dalam bentuk pendataan keuangan, maka sudah jelas berarti dia di Microsoft Excel. Nah, kita buka di map Microsoft Excel ini. Nah, dari tadi judulnya sudah kita dengarkan atau sudah kita pahami bahwa judulnya adalah keuangan. Berarti kita tinggal mengarahkan mouse kita ke map K. Nah, di mana map K ini terkumpul semua file atau berkas yang berawalan dari huruf K. Nah, namun di dalam berkas saya ini, dalam K ini tidak semua huruf K yang masuk di dalamnya. Ini hanya sebagian. Nah, karena tadi kita sebut keuangan sekolah, maka saya sudah membuat satu file di dalam folder ini dengan judul keuangan sekolah. Kenapa demikian? Karena sistem pekerjaan keuangan itu terkumpul di suatu berkas ini, sehingga kita mudah untuk menemukan atau mendapatkan file yang akan kita buat dalam pendataan keuangan tersebut. Nah, kita lihat apa isi dari file keuangan ini. Di dalamnya ini tidak semuanya K. Jadi di dalam file K ini, keuangan ini di sini seluruh sistem pekerjaan keuangan sekolah yang berkaitan dengan Excel. Jadi saya buat di suatu tempat ini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memudahkan saya mengingat kalau sistemnya pendataan keuangan, saya tinggal cari di K, dan di K itu sudah saya kumpulkan semua. Nah, di dalam ini judulnya sudah berbeda-beda. Walaupun dia berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap satu dua, yaitu K. Nah, seperti ini. Aplikasi pembuatan RKAS itu masih pendataan keuangan. Kemudian contoh stok name itu juga masih pendataan data yang berkaitan dengan keuangan. Ikhtisar, kemudian RKAS. Nah, di sini juga semua terkumpul RKAS dan BOS. Nah, dari pekerjaan keuangan yang saya buat dalam satu folder ini juga saya susun, saya kumpul RKAS yang dari 2015 yang semuanya lengkap sampai ke 2020. Nah, di 2020 ini juga tersusun ada RKAS yang khusus di 2020. Jadi di dalam K itu memang tidak semuanya terisi huruf awal judulnya itu harus K. Nah, ini sudah ada I, ada A. Kenapa demikian? Karena di sini sudah berpandu kepada huruf K. Karena pekerjaannya ini, Microsoft Excel pendataannya ini adalah merupakan pendataan keuangan. Jadi, kalau pendataan keuangan di situ sudah kita ambil judulnya di K. Nah, demikian juga dengan ini B, BOS. Ini adalah
administrasi pendataan keuangan pos, ya, mulai dari 2016, 17, 18 sampai ke 2020 kita buat di Mapbos ini. Yang tujuannya adalah untuk menyimpan data-data kita agar kita bisa mudah mengingatnya. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka data ini akan terkumpul mulai dari yang pertama dulunya seperti itu 2016, 17 terusnya sampai ke tahun 2020 atau 2021 saat ini. Jadi dengan demikian, karena tempatnya sudah kita buat di suatu tempat sehingga dia tidak bertaburan. Nah, kenapa kita kumpul seperti ini? Ini adalah bertujuan agar kita memudahkan mencari data yang kita simpan dan kita dapat mudah mengerjakan pekerjaan kita, karena di sini data tersimpan, ada yang data lama, ada yang data baru. Jadi data lama itu kita buat sebagai panduan untuk pekerjaan kita saat ini. Nah, dengan demikian pengumpulan ini adalah merupakan satu taktik atau teknik mudah untuk mencari data kita di mana kita simpan, dan kemudian laptop atau komputer kita juga nampak tertata rapi. Nah, demikian tutorial kali ini di channel Wali Muda. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara semua bisa bermanfaat untuk saudara dan untuk operator sendiri. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan video dari channel Wali Muda. Jangan lupa like, subscribe, karena like dan subscribe itu gratis, bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.